sore, karena ini tiknya sore ya. Teman-teman, kali ini Bu Wenti mau melanjutkan materi terkait dengan yang namanya teori pengambilan keputusan di bab 1 masih ya. Kalau kemarin adalah kita berbicara terkait dengan masalah persepsional ya, persoalan persepsional sudah ada di video sebelumnya. Tapi kalau yang sekarang adalah persoalan real. Jadi terkadang orang-orang itu membuat sebuah keputusan, cari solusinya tuh bingung banget. Karena apa sih? Karena mereka tidak menyadari sebenarnya masalah utamanya, sebenarnya masalah realnya itu apa sih? Kok sampai kemana-mana gitu loh bahasnya gitu kan ya. Jadi sekarang kita masuk di persoalan real atau persoalan yang dihadapi sebenarnya itu apa? Itu persoalan real. Jadi kalau umpamanya contohnya seperti apa? Contohnya bisa dilihat dari sebenarnya ada ya di halaman buku ini, di halaman 3 ya, itu ada terkait dengan hotel. Hotel ini sedang melakukan renovasi dan selama renovasi ini banyak konsumen itu komplain karena ketidaknyamanan renovasi ini mengganggu lalu lintas di dalam liftnya. Nah sebenarnya apa ini? Terus si manajer atau supervisor dan lain sebagainya itu mengajukan ada tambahan lift lagi. Sebenarnya masalahnya bukan untuk menambahkan liftnya, tapi ternyata setelah diusut ya, itu lebih kepada rasa tidak nyamannya si pengguna lift atau konsumen hotel itu terhadap aktivitas ataupun kenyamanan selama di lift. Jadi bukan masalah selama di renov ini mereka itu males lah, banyak renovasi jadi antri dan lain sebagainya gitu ya. Bukan masalah antrinya sebenarnya. Masalah yang sebenarnya yang dihadapi adalah ketidaknyamanan selama penggunaan lift. Nah, solusinya apa? Solusinya adalah dikasih kaca-kaca di dalam liftnya. Seperti itu kan harus kreatif ya pengambilan keputusan kemarin ya. Jadi dikasih kaca-kaca biar mereka tuh bisa menikmati pas di dalam liftnya. Itu namanya persoalan real atau persoalan yang sebenarnya yang dihadapi. Jadi jangan kemana-mana, cari apa sih sebenarnya permasalahannya, apa sih sebenarnya persoalannya, itu yang kita cari solusinya ya. Paham ya, itu namanya persoalan real. Kita masuk lagi di yang selanjutnya, yaitu persoalan terstruktur dan persoalan tidak terstruktur. Jadi kalau kalian baca di sini banyak banget ya persoalan terstruktur dan tidak terstruktur. Persoalan terstruktur itu persoalan yang memang sering terjadi gitu lah. Ritmenya tuh seperti itu. Oh, kalau umamanya di hari Senin atau di hari Jumat di counter bank itu mesti rame-ramenya deh, soalnya udah weekend terakhir. Orang-orang kan kalau umumnya di hari Jumat itu mesti sudah pada mau nabung atau mau transaksi karena Sabtu besok udah libur. Itu adalah persoalan terstruktur ya. Jadi udah ritmenya udah diketahui sebelumnya. Kalau kalian baca di sini udah banyak ya apa itu persoalan terstruktur bersifat dengan telah dikenali variabel-variabel keputusan yang lazim, sudah diketahui lah besok itu pasti bakalan kayak gini, itu terstruktur. Kalau tidak struktur itu kebalikannya ya, paham ya. Kalau terstruktur tuh kayak lagi ngantri di counter di outletnya bank atau di kantor bank gitu ya. Di hari weekend biasanya mereka itu rame banget seperti itu. Baik, kita akan berbicara terkait dengan situasi keputusan. Situasi keputusan di sini ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, dan yang pertama adalah situasi rutin atau yang terstruktur tadi ya. Adalah situasi rutin di mana sering terjadi, yaitu seperti terjadinya di kantor bank yang biasanya weekend ya. Di weekend itu banyak orang yang udah antri, biasanya apa solusinya? Biasanya ditambahkanlah outlet, dibuka outletnya satu lagi. Biasanya kalau cuma 3 outletnya ditambah satu lagi menjadi 4 kasir ya atau tellernya ditambah gitu ya. Itu solusinya. Coba kasih contoh persoalan terstruktur atau situasi keputusan yang terstruktur ini, atau situasi keputusan ini yang persoalan yang rutin, yang sering terjadi, persoalan rutin. Coba dikasih contoh satu lagi. Yang kedua adalah situasi ketidakpastian. Misalnya itu seperti apa sih Bu Wen? Misalnya tuh begini, kalau kalian itu mempunyai usaha ya di YKB, itu udah rame gitu ya.
ternyata kalian mau buka cabangnya di daerah mana, Panglima Sudirman gitu ya, Pangsut gitu ya, itu kan beda. Kalian kalau umpamanya di GKB itu memang rata-rata konsumennya atau segmennya itu sesuai, tapi belum tentu di Jalan Panglima Sudirman ataupun pindah ke Surabaya itu bakalan sama ya, konsumennya bakalan sama dengan yang ada di GKB yang kalian anggap itu adalah rame. Itu adalah situasi tidak pasti. Coba kasih contoh yang lain juga ya. Ketiga adalah situasi di bawah resiko. Di situasi di bawah resiko ini adalah yang merupakan bentuk pertengahan di antara situasi kepastian dan ketidakpastian. Berbagai nilai hasil keputusan dan dapat diidentifikasi polanya. Walaupun kepastian terwujudnya nilai hasil tersebut tidak dapat dipastikan keberadaannya. Misalnya di sini adalah kalau situasi di bawah resiko ini biasanya terjadinya itu adalah situasi yang sudah diangan-angan atau sudah diprediksi tapi tidak terlalu bisa mencapai target, tapi itu pun tidak terlalu merugikan sama sekali gitu ya. Itu di bawah resiko. Makanya kenapa kadang-kadang kalau kita mau membuat usaha baru, mengambil keputusan gitu ya, itu terkadang kita itu memang banyak referensinya, bukan terkadang ya, memang harus banyak referensinya. Ada bisa kadang pakai konsultan, ada bisa baca-baca buku dulu, ada kadang itu diskusi dulu dengan yang pernah melakukannya agar resikonya bisa diminimalisir. Yang keempat adalah situasi di mana pengambil keputusan berhadapan dengan lawan tunggal. Situasi keempat adalah situasi di mana pengambil keputusan berhadapan dengan lawan tunggal. Misalnya saya dengan klien saya dengan vendor, saya dengan supplier. Supplier saya, Bu, kalau umpamanya vendornya itu yang datang adalah 2 orang, 3 orang, apakah itu juga masih disebut dengan lawan tunggal? Iya, tunggalnya itu adalah satu instansi atau satu organisasi, yaitu vendor A. Berarti itu lawan tunggal. Namanya itu situasi pengambilan keputusan, situasi keputusan lawan tunggal. Paham ya? Coba dicari lagi juga contoh yang lain. Oke, situasi lawan tunggal. Yang kelima adalah situasi di mana pengambil keputusan memiliki tujuan jamak sehingga harus mencari solusi terhadap prioritas berbagai tujuan tersebut. Bentar, guys. Jadi situasi pengambilan keputusan jamak ini kan mempunyai tujuan yang banyak gitu ya. Kalau saya ketemu vendor tuh ya, saya tidak hanya terkait dengan membeli produknya dia saja, tapi juga menawar, yaitu harga yang ditawarkan oleh si vendor ini. Jadi nggak hanya urusan jual beli aja gitu ya. Jadi nggak hanya urusan satu item aja, barangnya bagus lah, kualitasnya bagus lah, itu semuanya itu adalah tujuan jamak. Nanti goalsnya dengan harga berapa, itu namanya tujuan jamak gitu. Yang keenam adalah situasi di mana pengambil keputusan bukan individu tunggal melainkan sekelompok orang. Pengambilan keputusan secara berkelompok adalah hal yang lazim. Nah, ini biasanya terjadi baik di di kampus, di kantor gitu ya. Kalau umpamanya kalian mengambil keputusan tidak hanya satu lawan satu orang dengan satu orang gitu ya, tapi berbagai kelompok. Umpamanya dalam satu organisasi nih ya, ada divisi A, divisi marketing, divisi penjualan, itu akan mengambil keputusan bersama. Mau nge-launching barang, dia harus mengambil keputusan dulu antara divisi marketing, penjualan, dan juga keuangan harus rembuk dulu gitu loh. Itu yang namanya situasi di mana pengambil keputusan bukan individu melainkan sekelompok orang. Oke, yang ketujuh situasi terakhir adalah situasi kompleks di mana para manajer dihadapkan kepada lawan lebih dari satu pihak. Masing-masing pihak memiliki banyak tujuan, strategi, dan lain sebagainya. Jadi saya kalau umpamanya manajer, itu kan situasi di sini adalah di mana para manajer dihadapkan kepada lawan lebih dari satu pihak. Jadi saya nggak hanya menghadapi satu orang saja, tapi banyak pihak, banyak divisi. Itu akan ditemui ketika kalian berada di suatu organisasi atau di manajerial nantinya. Itu aja yang bisa saya sampaikan di video kedua ya, di video kedua terkait dengan teori pengambilan keputusan. Jangan lupa cari contoh masing-masing di setiap situasi keputusan. Jangan sama dengan saya, jangan sama dengan yang di buku, cari referensi yang lainnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.